Inilah Radio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel GSJA Good News radiostream123.com membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Siap-siap Pak Yakub. Oke. 3, 2, 1, ya. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman semua pendengar Radio Good News dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali dalam acara setiap Senin, yaitu Orkestra Obrolan Ringan Kesehatan Kejahteraan Kita Bersama, yang saat ini kembali kita akan menikmati sukacita yang luar biasa dari para penyintas-penyintas kanker yang selalu kita tampilkan untuk berbagi pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Mereka menikmati segala mujizat dan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Baik pendengar Radio Good News dimanapun berada, sebelum saya menyapa narasumber kita yang sudah ada di tengah kita, saya boleh bersyukur pada saat ini di bulan Juli kita sedang memperingati kanker leher kepala sedunia. Ya, jadi bulan Juli ini kita akan tampilkan para penyintas kanker dari kepala dan leher. Ya, dengan itu mari kita mau simak bersama-sama acara ini dengan sangat luar biasa. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita dengarkan hari ini. Ya, ada seorang narasumber sudah di tengah kita. Sebelumnya saya menyapa dulu host saya yang sangat luar biasa ada di tengah kita. Ya, beliau boleh dikatakan ibu-ibu hebat ini saudara ya. Ibu cantik luar biasa tapi semangatnya on fire ya, memberkati kita semuanya. Baik, saya akan menyapa dulu. Selamat pagi Ibu Valencia Maria. Ya, mic-nya belum. Ya, selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Pak Yakub, selamat pagi Bu Tuti, selamat pagi semuanya. Ya, luar biasa hari ini ya. Penampilannya berbeda lagi dengan kostum yang sangat berbeda yang membuat kita bersukacita ya hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, selain Ibu Maria juga kita sudah ada teman-teman ya penyintas kanker kepala leher ya. Saya sapa dulu buat narasumber yang beberapa bulan yang lalu kami undang beliau dalam acara orkestra juga ya. Selamat pagi buat Saudara Febrianto. Ya, rupanya Febrianto masih sibuk mungkin ya. Beliau adalah seorang penyintas kanker juga dari nasofaring ya. Beliau mungkin masih dalam perjalanan. Baik, saya akan kembali menyapa saja langsung kepada narasumber kita. Selamat pagi Ibu Tuti Wati. Selamat pagi Pak Yakub. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik Pak Yakub. Luar biasa ya. Ya, semoga Pak Yakub juga. Amin, amin. Ya. Iya. Oke, saya boleh berterima kasih ya buat teman-teman yang terus masih berdoa buat saya ya. Saya hampir 2 minggu tidak bisa melakukan kegiatan karena saya ngedrop, tetapi pada saat ini oleh kemurahan Tuhan saya boleh kembali ya bersama dengan Ibu Maria memimpin acara ini ya untuk saling berbagi pengalaman bersukacita bersama Tuhan. Baik, Ibu Tuti, boleh saya tahu Ibu di Jakarta atau di Batam? Di Batam, Pak. Oke, ada di Batam ya. Bagaimana Batam hari ini? Cuacanya cerah? Cerah. Ya, puji Tuhan. Ya. Cerah Pak Yakub. Amin, amin. Ya. Minta maaf ini mungkin signal saya terganggu. Ya, saya senang dengan Ibu Tuti ini ya. Beliau dapat sebuah penghargaan waktu dikirimkan di grup ya. Wah, penghargaan apa itu Bu Tuti? Boleh saya tahu? Itu penghargaan dari Wali Kota Batam sebagai perempuan yang memberikan inspirasi tentang kesehatan masyarakat terutama dalam bidang kanker. Oke, sungguh luar biasa ya perwakilan dari
grup kanser yang ada di Batam ya. Ibu Tuti saya lihat fotonya sangat luar biasa ya, dapat sebuah penghargaan yang sangat-sangat itu dibanggakan buat kita semuanya. Baik teman-teman semua pendengar radio dimanapun berada pada hari ini, yuk kita akan dengarkan nanti narasumber kita ini yang akan dipandu oleh Ibu Valencia Maria. Ya, maka dengan itu mari kita siapkan dulu sebuah lagu buat kita sebelum kita masuk dengan lebih lagi dalam acara kita bersama dengan narasumber yang sudah siap di tengah kita ya. Dan mari kita dengarkan sebuah lagu ini. Ya, pendengar Radio Kudus dimanapun berada, pada saat ini kita kembali dalam acara orkestra yang saat ini akan dipimpin oleh Ibu Valencia Maria buat kita. Silakan Ibu Valencia. Ya, terima kasih Pak Yakub. Shalom. Halo semua Shalom. pendengar Radio
Good News, program orkestra dimanapun Anda berada saat ini, beserta sahabat CIEC yang sudah berada di ruang Zoom pada saat ini. Apa kabar semuanya? Pastinya sehat ya dan tetap bersemangat ya. Kita setiap Senin pagi kita akan hadir untuk membagikan apa yang sudah diterima dari Tuhan untuk membagikan kekuatan melalui pengalaman teman-teman yang pernah mengalami sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat menyejukkan, mendamaikan kalau kita bisa menanggapi secara positif ya. Hari ini kita kembali lagi mengangkat tema rancangan Tuhan penuh kebaikan. Jadi, Radio Good News kembali bersama dengan CISC Indonesia akan kembali mempersembahkan bahasan kita mengenai kanker nasofaring. Seperti tadi yang Pak Yakub sampaikan, mendengar setia Radio Good News, bahwa tanggal 27 Juli adalah merupakan Hari Kanker Leher dan Kepala atau kepala leher ya sama saja, dan ternyata kanker nasofaring ini termasuk salah satu di dalam kanker leher dan kepala ini selain kanker tiroid. Nah, mungkin sahabat pendengar Good News ada yang bertanya-tanya, apa sih kanker nasofaring itu? Mungkin masih ada juga yang belum paham mengenai kanker nasofaring ya, yang merupakan kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan di belakang langit-langit rongga mulut. Termasuk jenis kanker kepala leher ya, selain kanker tiroid yang tadi saya sampaikan. Adapun gejala awal yang terjadi adalah telinga berdenging dan terasa penuh. Kemudian kemampuan mendengar akan menjadi melemah atau menurun, dan hidung akan terasa tersumbat. Ada beberapa cara sebagai diagnosis awal, seperti anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga biopsi. Kanker nasofaring atau yang biasa dikenal dengan sebutan KNF atau karsinoma nasofaring juga dikatakan sebagai tumor yang ganas. Wow. Atau kanker hidung. Dan dalam kompetisi perkankeran, kanker ini lumayan juga tinggi ya untuk tingkat kenaikan. Adapun virus penyebab dari kanker ini dinamakan virus Epstein-Barr. Selain itu, pemicu terjadinya KNF ini juga diakibatkan dari apa? Sahabat pendengar Good News, dari asap tembakau dan karsinogen ya. Asap kendaraan yang bisa timbul dari bakaran ya, asap-asap rumah tangga, kemudian asap knalpot, industri pabrik, makanan yang diawetkan seperti makanan fermentasi serta bahan kimia lainnya. Nah, kalau di iklan ada sebutan apapun jenis makanannya, minumnya tetap Namun, sebagai anak Tuhan, kita juga memiliki slogan. Apapun persoalan dan penyakit yang kita harus alami, solusinya adalah doa. Apa itu doa? Duduk dan obrol-obrol dengan Allah. Ingat, doa saja tanpa usaha juga akan sia-sia. Jadi kita tetap berdoa, mohon petunjuk Allah, dan ingat, kanker bukan penyakit mistis. So, tetaplah berobat secara medis. Tanpa berpanjang lebar, mari kita berkenalan secara dekat dengan narasumber kita yang juga merupakan salah satu wakil ketua di CISC Batam. Beliau adalah Ibu Tutiwati Limas.
Waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Maria Valencia. Selamat pagi Ibu Maria Valencia, Pak Yakub tadi, Bu juga Tuti. ada Ibu Teti sebagai host juga, dan rekan-rekan semua yang pencinta Radio Good News ini. Terima kasih juga kepada radio ini sudah mengundang saya untuk mengisi acara pagi ini. Sungguh luar biasa, saya dapat bergabung memberikan testimoni di dalam radio ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tutiwati Limas, itu dari lahir keluarga Limas. Kemudian saya mempunyai suami, satu orang Yakub, itu Bastoni Solihin. Jadi sehingga saya juga sering disebut Ibu Bastoni. Beliau sudah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Pada tahun 90, beliau ini terkena juga kanker limfoma, kelenjar getah bening. Pada tahun 90 itu ya masih ini sekali ya, kalau udah kanker itu udah dianggap udah mati gitu. Sampai udah beberapa tahun kemudian jumpa sama temannya, bilang, ini kamu saya kira udah mati gitu. Nah, inilah kebaikan Tuhan sampai akhir 3 tahun yang lalu beliau dipanggil Tuhan bukan karena kanker, tapi karena sakit jantung. Beliau juga dipanggil Tuhan dalam keadaan yang sangat menyenangkan baginya, tidak ada penderitaan. Mohon maaf Bu, mungkin suara saya agak serak ya. Enggak apa-apa Bu. Jelas enggak jelas, Ibu? Jelas Bu Tuti, jelas. Oke, ya. Silakan. Terima kasih. Jadi kemudian pada sekitar tahun 93 begitu, keadaan saya ini agak-agak kurang sehat gitu ya. Saya merasakan telinga saya berdengung, terus juga kepala pusing, sering-sering vertigo saat itu. Kemudian juga kadang-kadang ada keluar bercak-bercak darah. Saya sudah berobat, saya pikir itu cuma mimisan biasa kan. Saya sudah berobat ke dokter yang satu, dikatakan, oh ini biasa aja, nggak ada apa-apa. Waktu pemeriksaan dibilang, oh ini nggak ada apa-apa. Kemudian juga sering saya masih tetap merasakan hidung tersumbat. Nah, karena gitu saya pergi lagi pindah ke dokter lain. Dokter lain juga selalu bilang nggak ada apa-apa. Diberikan obat semprot, pada saat disemprot hilang sementara, kemudian nanti kembali lagi. Tapi ya ini Tuhan menunjukkan, menggerakkan saya menemanin orang tua saya, papi saya periksa jantung di salah satu rumah sakit yang cukup lengkap. Jadi ada dokter onkologinya, ada dokter segala macam. Pada saat itu lagi menunggu giliran, saya tergerak. Saya mau coba periksa aja lah hidung saya. Saya nggak terpikir dengan kanker, padahal saya aktif di komunitas kanker. Nah, saya coba aja ke dokter ini. Itu ada daftar dokter THT. Saya pikir yang mana ini yang saya ini ya seperti umpimpa aja, pilih-pilih satu. Saya datang ke dokter itu daftar. Nah, dokter periksa dengan ini dia lihat di monitor. Wah ini kayaknya ada sesuatu benda, kayaknya saya tidak bisa memastikan apakah itu tumor ganas atau tidak gitu. Ya, saya mendengar begitu, ya saya tenang aja. Jadi dokternya bilang harus biopsi dulu. Setelah biopsi, saya saat itu juga selesai pemeriksaan, saya dipanggil kembali, disampaikan bahwa itu kanker nasofaring stadium 3B. Pada saat itu ya saya mendengar begitu ya saya tenang aja. Rupanya di belakang itu suami saya yang shock banget ya. Karena beliau itu aktif di komunitas
komunitas cancer yang bernama CISC. CISC ini terdiri dari penderita, survivor dan relawan. Nah, pada waktu itu saya ini udah aktif di CISC. Saya sebagai relawan. Pada waktu ketemu kami pulang ke rumah, jadi Pak Bastoni bilang, aduh, kenapa sih istriku yang harus kena? Dia begitu bisa bilangnya gitu, kenapa istriku yang harus kena? Kok saya aktif di cancer tapi istriku yang kena? Jadi saya bilang waktu itu, enggak apa-apa kok, saya bilang enggak apa-apa, tenang aja, karena di komunitas kita belum ada yang anggota berpenyakit seperti saya, payudara, kanker rahim, karena suffering ini belum ada. Jadi kalau saya bisa memberikan support, membagikan sharing kepada penderita-penderita, dan saya juga sudah pengalaman, saya lebih banyak dapat berbicara gitu. Mohon maaf karena ini juga masih ada efek, walaupun sudah sekarang 8 tahun, tapi tetap efek masih mulut kering, apalagi banyak berbicara. Masih minum aja Bu. Bu Tuti boleh sambil minum ya. Silakan minum dulu. Ya, makasih. Oke, udah. Jadi ya memang suatu pernyataan yang dipikir gila juga ya. Masa udah divonis kanker stadium 3B, saya masih bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok, sambil tersenyum, sambil ketawa saya bilang sama suami saya enggak apa-apa. Nah, ini di Batam, ini sebetulnya dekat dengan luar negeri, dekat dengan Johor, Kuala Lumpur, Singapura. Nah, tapi kami runding pertimbangannya, kanker ini pengobatannya bukan dalam jangka pendek, cukup panjang kan pengobatan kanker. Seumpama kami berobat di luar negeri, katakanlah yang paling dekat Johor atau KL gitu ya, Johor atau Mahkota. Nah, ini perlu pengobatan yang jauh dari keluarga, siapa yang akan mendampingin, jika suami mendampingin tidak mungkin dalam waktu yang cukup panjang begitu, ataupun keluarga, mereka juga pasti mempunyai kegiatan-kegiatan. Jadi pertimbangan juga selain itu biaya. Jadi berpikir juga, kenapa kita nggak di Indonesia aja kok? Di Indonesia dokter-dokter kita tidak kalah pandai, ya pandai juga kok. Jadi ya udah keputusan runding juga dengan teman-teman di CISC pusat di Jakarta, mereka juga menyarankan, akhirnya kami ambil keputusan berobat di Jakarta. Awal pengobatan saya jumpain dokter THT, dokter hematologi, kemudian dokter radiologi ya. Nah, itu yang saya hubungin. Jadi pertama konsul itu mereka tuh menjelaskan efek daripada pengobatan. Seperti nantinya mulut akan kering, pengaruh juga gigi akan menjadi keropos, terus gangguan pendengaran, kemudian juga menelan itu sakit, apalagi katanya setelah radiasi ke-20-an itu akan sakit sekali. Kita akan menelan aja rasanya menelan beling, waktu itu saya ingat sekali. Nah, tapi saya dengan penjelasan dokter begitu, saya juga nggak menghiraukan. Nah, pada waktu perjalanan, waktu mau periksa darah, saya ini orang yang penakut sakit. Saya paling takut sakit. Tapi itulah herannya kok bisa bilang enggak apa-apa di awal. Nah, pada waktu pengambilan darah itu saya sudah pesan-pesan jangan gagal gitu. Tapi ya puji Tuhan selama pengambilan darah lancar, tidak pernah satu kali pun gagal.
Saya bersyukur sekali. Nah, dalam perjalanan begitu juga banyak efek lainnya yang saya alamin. Rambut saya rontok, kemudian juga sudah mulai susah menelan. Baru sinar ke mungkin baru 5 kali, 4 kali gitu, saya sudah sulit menelan. Sudah sulit padahal baru aja itu menghabiskan air minum 50 mili aja bisa setengah hari nggak habis-habis gitu ya. Jadi mungkin juga dokter udah melihat, wah ini ibu ini nggak bisa pada waktu nggak bisa lama-lama ini dibiarin. Badan saya sudah mulai turun ini. Pada waktu saya kemo sinar ke-7 ya, kalau nggak salah, sinar ke-7 saya sudah ditawarin untuk pasang NGP. NGP itu masih sangat awal sekali ya, pasang NGP, udah yang kecil sekali, per seminggu 10 hari saya sudah nggak bisa apa-apa, hanya dengan air minum susu aja pernah terjadi jus ini apa namanya kacang hijau udah disaring masih buntu terpaksa dibawa ke rumah sakit. Pada waktu ke UGD di perjalanan jebol sendiri anunya selangnya jadi bisa mengalir kembali gitu. Nah kemudian juga ya Tuhan melancarkan segalanya. Saya juga mengalami gatal-gatal emang dokternya bilang ya ini darah, periksa darah. Pada waktu penantian giliran saya mengantri di rumah sakit, ada seorang dokter muda. Dokternya menyaring saya bilang, Ibu kenapa? Keluhannya apa? Saya bilang saya gatal-gatal dok. Terus dokternya langsung merangkul saya. Seperti dia itu merangkul seperti merangkul ibunya. Jadi saya bilang, dia bilang, Ibu ini ibu stres. Dia bilang, nggak boleh stres. Dia bilang gitu. Akibatnya ini timbul efek-efek yang macam-macam. Dia bilang, mana rujukan ibu? Ya, saya tunjukin rujukan untuk pemeriksaan darah. Terus dia conteng ini, conteng tambah-tambahin pemeriksaan gitu. Saya bilang, dok, jangan dok, jangan. Karena saya melihat dia itu masih muda. Wah, ini mungkin dokter magang, dok, jangan dok. Nggak apa-apa kok katanya. Terus saya bilang nanti kalau di dalam dokternya tanya kok pemeriksaan banyak sekali, apa yang harus saya jawab? Dia bilang, nah ini dia bilang ini nomor telepon saya, ini nama saya. Dia bilang gitu. Udah kemudian saya periksa dokternya juga waktu saya masuk dokter juga tidak bertanya apa-apa, semua berjalan lancar. Minggu berikutnya pada waktu saya kontrol, saya mencari dokter itu untuk mengucapkan terima kasih. Saya cari dokter di sana, perawat-perawat di sana nggak mengenal sama dokter ini gitu. Saya telepon. Pada waktu saya telepon, beliau jawab, oh Bu, saya lagi di kalau nggak salah lagi di Irian waktu itu, saya lagi di Irian lagi melanjutkan belajar. Saya waktu itu datang aja ke sana sebagai dokter tamu. Wah, luar biasa itu. Siapa yang bisa mengirim itu kalau bukan Tuhan kita? Itu luar biasa, saya merasa luar biasa itu. Kebaikan Tuhan melalui dokter ini gitu. Nah, sepanjang perjalanan saya juga penderitaan itu luar biasa, semakin hari semakin terus yang awalnya saya merasa kuat, saya juga akhirnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dosa apa sih saya ini? Kok bisa saya menderita sakit begini? Padahal saya rasa-rasanya dosa-dosa saya seperti biasa aja kok, seperti teman-teman biasa, seperti orang-orang lain. Saya nggak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak, ya bla bla lah, saya ngomong sama Tuhan. Kenapa begini? Saya bilang. Padahal saya setiap pagi bangun tidur, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan napas, saya dapat menghirup udara. Tapi saat sekarang saya nggak bisa,
saya kesulitan bernapas. Ini kenapa Tuhan? Saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan yang awalnya tadinya kuat ya, tapi akhirnya jalan-jalan begitu tidak kuat juga. Tapi Tuhan baik semua. Ada seseorang yang mengirim buku kepada saya. Saya baca buku itu, isinya penderitaan-penderitaan itu adalah suatu kebaikan. Akhirnya engkau akan menemukan kebaikan, menikmati kebaikan. Seperti bejana yang baru dibentuk, dan akhirnya indah, cantik gitu ya. Nah, kemudian juga saya dalam mengalami pada waktu menjalani ini sinar itu radiasi, saya udah mulai ketakutan. Setiap hari itu saya hitung, ini yang keberapa, ini keberapa. Saya ketakutan itu nanti mencapai ke-20-an itu, seperti yang dokter katakan, minum aja seperti menelan beling gitu. Saya ketakutan sekali. Sorry, minum lagi. Iya, Bu Tuti, nggak apa-apa, minum saja dulu. Kita maklum kok. Efeknya itu sekarang begitu ya. Nah, pada waktu saya udah mungkin ke-15 saat itu, saya tuh tiap hari tuh udah ketakutan, jadi stres sendiri tuh mikirin nanti ke-20-an saya akan menelan itu sudah nggak bisa lagi seperti menelan beling gitu. Saya pada waktu lagi nunggu sinar, saya jumpa sama anak sekolah SMA. Dia masih pakai seragam. Saya samperin, saya tanya, "Dek, kamu sehat?" "Sehat," dia bilang. "Lagi pulang sekolah?" "Iya." "Lah, kamu bisa sekolah dalam keadaan begini, sinar udah keberapa?" Saya tanya. "Ke-23," dia bilang kalau saya enggak. "Wah, kamu 23 begini masih bisa sekolah, enggak ada pasang NGP. Wah, kok kamu bisa begitu?" "Ya, ada rasa sakit enggak?" "Ada, tapi ya saya jalanin aja, saya begini aja, Bu," dia bilang. Wah, itu menimbulkan semangat bagi saya. Wah, kenapa ini anak aja sudah 20 lebih sinar, dia masih bisa sekolah, masih bisa beraktivitas, kenapa saya nggak bisa? Di situ saya memperoleh kekuatan gitu. Nah, perjalanan lagi setelah saya sinar, setelah saya timbul gatal-gatal, susah BAB, itu efek-efek lagi ya. Tapi yang saya dengar juga ada yang malah sebaliknya. Nah, saya mengalami susah BAB. Terus juga pada menjelang kemudian setelah, kalau nggak salah saya, setelah selesai dari sinar, saya harus pemeriksaan bone scan. Nah, pada waktu pemeriksaan bone scan itu, saya bilang sama suami saya, "Ini akan bone scan. Kayaknya tanggal 10, ibaratnya lah ya, tanggal 10." Saya bilang tanggal 10 akan bone scan. Suami saya datang dari Batam ke Jakarta mendampingin saya untuk ini beberapa hari sebelumnya. Pas tanggal harinya, saya datang mendaftar ke rumah sakit untuk bone scan. Ternyata saya salah tanggal. Seharusnya nanti 10 hari lagi ke depan, tapi saya salah tanggal. Saya bilang, "Wah, ini masih 10 hari. Jadi gimana?" Saya bilang sama suami saya, "Apa pulang dulu?" Karena dia kerja. Dia menungguin saya, tiba-tiba nggak tahu kok ada setan apa, saya ketemu sama seseorang yang pengalaman dia bone scan. Dia bilang, "Bu, nanti kalau bone scan, ampun," dia bilang, "jaga Bu ya. Saya waktu bone scan muter, kepala saya muter, muntah-muntah, segala macam kondisi yang jelek-jelek dia sampaikan ke saya gitu." Nah, saya saya diam menyimpan di dalam hati. Udah 4 hari kira-kira saatnya bone scan. Saya bilang sama suami
saya tidak mau bone scan. Bone scan itu akan begini-begini. Bagaimana saya kalau saya kondisi yang pasang ada selang di sini, saya harus muntah-muntah. Saya bilang, bagaimana penderitaan saya harus pusing kepala. Saya nggak mau, saya bilang, saya nggak mau bone scan. Kemudian suami saya berusaha dengan download informasi, cari informasi. Tetap saya tidak percaya, saya tidak mau tahu, saya tidak mau mendengar, pokoknya saya tidak mau, saya bilang. Ya, pada saat kemo itu benar-benar komunitas kita itu penting, kita berkomunitas. Nggak tahu saya dari CISC menghubungi suami saya, mengatakan, Ibu, saya kepingin kenalan sama sama ibu, dia bilang gitu. Nah, ibu lagi kemo, masih lama, enggak apa-apa, saya tungguin sampai selesai. Dia memberikan arahan tentang bone scan itu, efek-efek itu tidak ada sama sekali. Satu orang yang datang, saya masih keras hati, nggak percaya. Satu lagi yang datang, baru saya percaya. Ternyata memang tidak ada apa-apa untuk bone scan itu. Itu kira-kira gimana Ibu? Maria, masih panjang waktunya. Silakan, nggak apa-apa. Kalau Ibu Tuti mau lanjutkan. Itulah ya, setelah selesai semua, memang efek itu kita terasa haus, terus gigi juga terasa keropos semua, walaupun sudah di istilahnya itu di implan ya, dilapisin, tapi tetap aja terjadi itu. Makan juga saya selalu sambil minum. Berat badan saya turun 16 kilo, tapi untuk naik itu sulit sekali. Nggak tahu teman-teman yang sama begitu sulit untuk naik, tapi saya karena memang badan asalnya tidak begitu gemuk, jadi kalau turun 16 kilo nampak sekali kurusnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan seperti bejana yang lagi dibentuk, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan, keindahan. Nah, di situ yang saya rasakan akhir tahun kemarin, yang saya tidak duga-duga, saya mendapat panggilan dari wali kota, mendapat penghargaan, diberikan pada saat ulang tahun Kota Batam. Saya di situ diberikan penghargaan sebagai satu-satunya wanita. Saya sebagai satu-satunya wanita pada waktu itu. Sebagai wanita yang memberikan sumbangan inspirasi kesehatan, menjaga kesehatan masyarakat Kota Batam. Dalam hal ini kanker. Karena selama perjalanan saya sering mengadakan penyuluhan, mengadakan talk show, mengadakan segala macam lah untuk edukasi kepada masyarakat agar mencegah kanker dengan pemeriksaan dini, begitu, dengan pola hidup sehat, dengan makanan-makanan yang harus pandai-pandai memilih, gitulah ya. Ini masih ada nggak, waktu masih berapa menit Bu Maria? Masih, tenang aja Bu Tuti, lanjut, nggak apa-apa Bu Tuti. Atau Bu Tuti mau minum dulu? Bu Tuti silakan, Bu Tuti boleh rehat sebentar ya. Bu Tuti boleh rehat sebentar, boleh minum dulu ya. Saya akan menyapa sahabat pendengar Radio Good News ya. Barangkali dari pemaparan Ibu Tuti dan juga yang sahabat CISC yang ada di ruang Zoom, barangkali ada yang ingin bertanya tentang pemaparan dari Ibu Tuti barusan, bisa diketik ya, di type di kolom chat, nanti Bu Tuti akan menjawab. Dan buat teman-teman sahabat pendengar Radio Good News, boleh menghubungi admin, menghubungi Radio Good News bila ada pertanyaan ya. Nanti pasti akan dijawab oleh Ibu Tuti nanti sesaat lagi. Tetap stay tune, kita akan mendengarkan satu selingan lagu dulu. Luar biasa Ibu Tuti.
Iya, kembali lagi sahabat pendengar setia Radio Good News dan teman-teman yang berada di ruang Zoom. Saat ini kita sudah mendengarkan ya dari pemaparan Ibu Tuti Wati Lima, salah satu survivor cancer nasofaring atau yang dimasukkan dengan di dalam kanker jenis kepala leher. Ibu Tuti ini merupakan salah satu pengurus aktif wakil ketua di CIEC Batam. Ya, Ibu, kembali lagi kita mau mendengarkan. Bu Tuti tadi sudah memaparkan bahwa Bu Tuti selain sebagai caregiver, Bu Tuti juga sebagai seorang survivor, ya. Pasti banyak sekali Ibu Tuti menghadapi yang namanya pergumulan di dalam kehidupan Bu Tuti, ya. Sampai saat ini Bu Tuti masih bisa tegar, tetap sehat, tetap bisa bersemangat ya, apalagi sudah memperoleh penghargaan dari Bapak Wali Kota ya di Batam. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Mungkin di luar sana juga orang pasti akan, aduh, ya namanya kena kanker kan sudah kantong kering, terus pasti wah mati nih, kan begitu ya Bu Tuti ya. Nah, Bu Tuti ketika menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, bagaimana sih Bu Tuti menjalaninya? Mungkin dalam ranah Bu Tuti kan seorang Kristen ya, seorang Katolik ya Bu Tuti ya kalau nggak salah ya. Nah, apa saja sih pengalaman iman Ibu Tuti selama perjalanan hidup Ibu Tuti? Silakan Bu Tuti. Ya, itu saya merasa pendampingan Tuhan yang luar biasa terhadap diri saya. Selama yang seperti yang saya paparkan tadi, selama saya menjalani pengobatan, ada saja Tuhan membukakan jalan bagi saya. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, saya berjumpa dengan anak SMA yang luar biasa, yang memberikan semangat lagi bagi saya. Kemudian pada waktu saat saya mau bone scan, saya ketakutan luar biasa. Ada teman kita yang saya tidak kenal awalnya itu siapa, mau memberikan motivasi, memberikan semangat bagi saya. Itu juga kalau bukan Tuhan yang mengirimkan teman itu untuk saya gitu, untuk memberikan semangat, sehingga saya pada waktu mau bone scan saya sudah tidak mengalami ketakutan lagi gitu. Nah, kemudian juga dokter muda itu kan luar biasa, berani sekali saya pikir seorang dokter muda mau memberikan pemeriksaan kepada saya yang cukup banyak begitu, sampai pemeriksaan yang efek ke jantung, hati, segala macam lengkap tuh. Apa saya sendiri aja sebagai pasien saya takut. Saya memikirkan dia, ini dokter muda, nanti dia yang kena warning gitu dari pihak rumah sakit. Saya bilang nggak usah, dia malahan memberikan nama dengan berani, dia memberikan nama, memberikan nomor HP-nya. Jika ditanya, ini saya gitu. Tapi ya sampai di dalam saya sudah ketakutan gimana nanti saya menjawab gitu kalau ditanya. Tapi ternyata lancar saja. Nah, setelah itu dokter yang saya memberikan saya itu ternyata itu cuma dokter tamu, bukan dokter yang beneran, yang saya pikir ini anak magang mungkin gitu. Nah, itu penyertaan Tuhan, kiriman dari mana, padahal pasien lain banyak, penderitaan mereka juga melebihi saya itu ya. Tapi ini tetap saya bisa menjalaninya. Dan juga luar biasa dukungan dari teman-teman. Doa yang luar biasa yang saya andalkan itu doa. Baik saya sendiri berdoa, saya setiap kali kalau mengalami kesakitan, saya pasti telepon suami saya. Walaupun tidak bisa ngomong, saya sudah bilang, kalau saya telepon pasti saya butuh doa gitu. Saya telepon, saya pasti butuh doa. Nah, itu juga teman-teman luar biasa, sampai mereka berdoa, berpuasa gitu.
juga sampai kalau kita ada doa rosario ya, saya Katolik kan, ada doa rosario, mereka membuat doa rosario. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, ampuni dosa saya tidak ada berbuat apa-apa selama hidup saya tidak berbuat apa-apa kepada sesama, tapi luar biasa baiknya Tuhan mengirimkan segalanya kepada saya melalui orang-orang gitu, melalui teman-teman. Ya pada waktu saya tadi belum sampaikan kayaknya ya, pada waktu saya mau berangkat pengobatan itu, saya ingat sekali, saya mau berangkat hari Senin, dari hari Sabtu sampai Minggu, rumah saya penuh dikunjungin teman-teman. Sampai mereka nangis-nangis, mereka katakan, Ibu, nanti Ibu pulang ya, Ibu pulang. Saya bilang, saya pasti pulang. Saya nggak menangkap apa maksudnya mereka. Mengatakan, Ibu pulang. Ternyata mereka berpikir, kanker itu mati. Nanti Ibu nggak pulang lagi, gitu. Nanti Ibu nggak pulang lagi. Saya bilang, ya saya pasti pulang. Ini kok rumah saya di sini. Iya, sambil nangis-nangis. Saya nggak ngerti kenapa mereka menangis. Nah, setelah saya jalanin, itulah luar biasa pendampingan Tuhan. Sampai akhirnya saat sekarang saya merasakan luar biasa kebaikan-kebaikan Tuhan lewat penyakit saya. Itu, ya, itu. Iya, Bu Tuti luar biasa ya, Bu Tuti sangat menguatkan iman kita. Ya memang yang seperti Injil hari ini ya mengatakan bahwa asal jamah saja jubahnya ya, jubahnya Yesus yang kita jamah itu pasti kita yakin dan percaya bahwa kita akan sembuh. Jadi sebenarnya berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya ya. Buat apa kita hanya bilang, oh ya saya orang beriman, tapi saya masih meragukan penyertaan Tuhan. Saya masih khawatir dengan segala penyakit yang saya alami. Saya masih ketakutan menghadapi semua sakit penyakit. Nah, pendengar Radio Good News ya, kita anak-anak Tuhan. Terlepas dari apapun agama kita, semua ini kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi biar maaf ya para dokter yang ada di ruang Zoom yang jadi pendengar, mau dokter sepintar apapun, kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan, kita kalau memang Tuhan bilang kamu harus berpulang ya seperti tadi Bu Tuti bilang, pulang ke rumah Bapa, itu kita pasti berpulang ya. Nah, sakit penyakitnya seperti tadi kata Bu Tuti, Pak Bastoni, beliau adalah survivor cancer lymphoma. Meninggalnya akibat apa, Bu Tuti? Akibat jantung penyakit ya. jantung. Jadi kanker itu bukan segala yang tadi saya sampaikan di awal. Kanker itu bukan sesuatu yang mistis. Kita harus tetap berobat secara medis dan kita tetap percaya bahwa Tuhan kita akan menyembuhkan kita melalui medis ya, melalui tangan-tangan dokter yang menangani, melalui orang-orang ya. Saya melihat di sini juga ada suster ya. Suster, apa kabar suster? Dari mana suster? Nanti kita akan sapa-sapa juga. Nah, kemudian kita melalui teman-teman yang mendoakan, melalui malaikat-malaikat tak bersayap, seperti tadi kata Bu Tuti. Oh ya, Bu Tuti menemui bertemu dengan anak sekolah ya. Di situ Bu Tuti memiliki satu kekuatan. Anak sekolah loh ini, dia aja mampu kok saya enggak gitu kan Bu Tuti ya. Benar ya Bu Tuti? Iya. Bertemu dengan dokter ya secara tidak sengaja, kok berani-beraninya gitu. Padahal itu dokter mungkin masih koas atau masih internship ya Bu Tuti ya. Masih muda ya Bu Tuti ya. Nah, itulah Tuhan itu bekerja tidak bilang oh ya waktunya Tuhan kita tidak pernah tahu gitu, sahabat pendengar Good News dan semua teman-teman di ruang Zoom ini. Jadi kita harus percaya, kita harus benar-benar berserah total, kita pasrah semua kepada Tuhan. Apalagi lihat Bu Tuti. Bu Tuti sudah jadi relawan. Jadi mungkin Tuhan ingin tahu, oh ya nih Bu Tuti masih tetap setia enggak kepada saya? Bu Tuti sudah saya titipkan penyakit ini, apakah Bu Tuti tetap mau nggak di jalan saya? Tetap nggak mau jadi relawan? Nah, luar biasanya Bu Tuti malah saat ini menjadi inspirator, menjadi
seseorang yang selalu mau memberikan penyuluhan kepada semua orang, mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat di Batam ya. Nah, itu kan luar biasa. Kita udah pernah loh jumpa di Batam ya, Bu Tuti ya, udah Iya. sebelum pandemi ya. Nah, itu luar biasa kalau saya melihat dari sosok Ibu Tuti, juga almarhum Bapak Bastoni, itu sangat-sangat luar biasa. Itu bisa mengedukasi masyarakat di Batam, dan kalau saya melihat di Batam itu masih enggak terlalu banyak yang menjadi pengurus itu, yang menjadi aktivis itu yang survivor. Mereka itu kebanyakan relawan, benar Bu Tuti ya? Iya, Waktu itu betul, saya betul. ketemu ya, itu Heeh. banyak sekali mereka yang hanya relawan. Jadi kita yang masih sehat, jangan berpikir, saya males, masa saya nggak sakit kanker kok, ngapain saya ikut-ikutan gitu membantu. Nah, justru Tuhan itu memberikan kita suatu waktu ya, memberikan kita kesempatan. Makanya kan kata Tuhan, mumpung kita masih ada kesempatan ya. Kalau kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, lakukanlah kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan apa? Kita melakukan yang terbaik, yang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kita tidak berpengalaman di dalam bidang kanker, ya kita bisa memberikan sumbangsi, kita bisa membantu ya seperti yang Bu Tuti ya. Bu Tuti caregiver ya, tapi Bu Tuti kan memang mendampingi Pak Bastoni ya waktu itu ya. Pak Bastoni waktu kena Iya. limfoma ya. Nah itu Bu Tuti, Iya. selama Bu Tuti mendampingi atau Bu Tuti mengalami yang namanya sakit kanker, apakah pernah ada tawaran-tawaran dari teman-teman? Pasti kan Bu Tuti banyak sekali ya lingkungannya, keluarganya, teman-teman, sahabat. Nah, apakah ada tawaran, Bu Tuti ke medis ngapain? Kan banyak orang pintar. Itu kalau sakit kayak gini mah cetek ya. Kita tinggal pindahkan aja, bisa loh penyakit ini pindah ke ayam atau penyakit ini pindah ke kambing. Ayo Bu Tuti, mau nggak? Orang pintar banyak loh. Nah, pernah nggak Bu Tuti menghadapi seperti itu? Oh, iya, terima kasih Bu Maria. Iya. Memang sering sekali, banyak sekali yang menawarkan saya bermacam-macam. Tapi saya tolak. Bahkan maaf, saya pernah berapa kali lah ini suplemen yang bisa mengobati segala macam penyakit. Saya jawab kepada yang marketingnya menawarkan saya. Saya bilang, dia udah panjang lebar cerita-cerita, saya mendengarkan saja. Udah gitu terakhir dia bilang bisa ini menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Saya jawab, emang dia Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ini saya bilang, bagaimana dia bisa tahu kita sakit apa, segala macam penyakit. Saya bilang, mana ada yang misalnya suplemen bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hanya Tuhan, saya bilang. Saya kalau sudah bilang begitu, marketingnya udah nggak bisa lagi ngomong apa-apa, nggak ada. Nah, jadi ya kalau yang tawaran-tawaran begitu saya nggak pernah coba. Saya nggak pernah coba. Saya yakin hanya dengan pengobatan medis itu yang akan menyembuhkan. Boleh-boleh saja kalau kita dengan pengobatan sampingan ya, suplemen itu kita pergunakan untuk sampingan. Tapi tetap yang utama itu medis. Karena medis itu ya kalau kita berpikir dengan logika, berapa tahun mereka mempelajari suatu penyakit itu. Berapa tahun mereka mengadakan penelitian, begitu ya. Sedangkan kalau yang suplemen-suplemen, apalagi pengobatan-pengobatan yang catatan, suplemen boleh sebagai sampingan. Tapi pengobatan-pengobatan yang lain seperti ada orang pintar begitu ya, orang pintar ya saya menyarankan tidak untuk ke sana karena ya dokter berapa lama mempelajari hal-hal untuk memberikan pengobatan kepada kita. Terus juga yang kalau orang pintar mungkin ada yang sembuh, tapi kan kita tidak tahu berapa banyak. Misalnya dari 1.000 atau dari 10.000, mungkin satu orang yang sembuh itu langsung diekspos. Juga kita tidak tahu kanker ini kan tidak ada yang namanya sembuh.
Bisa saat itu berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun masih bisa kambuh lagi. 27 tahun itu saya ingat sahabat saya almarhum Ibu Prapti ya, maaf. Nah, Iya, itu betul. 20 tahun, 27 tahun tapi masih bisa kambuh lagi. Siapa tahu. Jadi tetap dokter dan kita juga harus berpola hidup sehat. Jadi tidak mengandalkan dokter tadi. Ada tips-tipsnya nanti saya akan sampaikan. Kemudian juga doa yang tadi seperti Ibu Maria sampaikan. Doa itu yang sangat-sangat penting. Andalanku Tuhan kita. Itu dia andalanku. Betul, Itu Bu Tuti. Jadi kadang-kadang kita itu kalau berdoa ya Bu Tuti, dulu saya itu kalau berdoa itu satu arah. Jadi saya hanya berdoa memohon kepada Tuhan, ya Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pokoknya apa yang saya mau, apa yang saya kepengen itu saya berdoa tanpa memberikan jeda waktu untuk Tuhan berbicara kepada saya. Nah, doa ya, doa ngobrol-ngobrol dengan Allah. Nah, kalau kita ngomong sendiri kepada Tuhan, kapan waktu Tuhan berbicara kepada kita, kan begitu ya Bu Tuti ya. Jadi ya kita harus tetap berdoa, tapi kita menunggu. Kita harus memberikan jeda waktu. Jadi kita harus bisa bermeditasi ya. Meditasi itu kan baik buat tubuh kita juga. Jadi kita merenung. Kayak Yesus kan juga berpuasa, bermeditasi ya Bu Tuti ya. Nah, kita harus bisa juga berdoa, kita hanya memberikan jeda waktu beberapa saat. Pasti ada deh, pasti ada suara Tuhan yang masuk. Oh iya, kamu tuh harus begini loh, harus begitu gitu. Jadi kita tuh jangan hanya satu arah kalau berdoa, harus dua arah. Jadi berbincang seperti kita saat ini ya, Bu Tuti bicara, saya mendengar, tapi akhirnya saya juga bertanya gitu. Jadi kita ada dua arah, kita bisa ada saling melempar ininya. Jadi kita tunggu jeda waktu untuk Tuhan menjawab jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita ya. Kadang-kala kan kita menuntut, benar nggak Bu Tuti? Menuntut, oh ya saya minta sembuh. Tuhan saya kok sakit kayak begini, saya udah melayani Tuhan, tapi kok Tuhan kasih saya penyakit seperti ini gitu. Kalau memang saat itu kita sembuh, itu namanya mujizat, benar ya Bu Tuti? Setuju nggak Bu Tuti? Itu namanya mujizat. Tapi kan kalau memang kita belum sembuh saat itu, artinya Tuhan masih ingin memproses iman kita, memproses iman saya dan iman Ibu Tuti, iman teman-teman semua sahabat mendengar Radio Good News ya. Sabar nggak? Masih mau nggak ikut saya? Masih tetap nggak di jalan saya? Masih mau mendengarkan apa yang saya firmankan dan menjadi pelaku firman? Setuju Bu Tuti? Iya. Oke, kelihatannya Bu Tuti sinyalnya agak terganggu. Oke, ya, sahabat pendengar Radio Good News, ini Bu Tuti agak terganggu ya, Pak Yakub ya. Oke, sudah kita dengarkan tadi Bu Tuti sampaikan bahwa Bu Tuti itu di dalam perjalanan hidup masih tetap mau melayani ketika dia harus ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Mungkin kalau di antara kita, wah saya sudah melayani Tuhan melalui komunitas, mengikuti suami saya, bahkan suami saya sampai diambil Tuhan. Buat apa saya tetap melayani? Pasti ada perasaan seperti itu juga ya. Oh ya, saya melayani Tuhan kok sia-sia gitu. Namun Tuhan berkata lain, ternyata Ibu Tuti malah semakin dikuatkan, semakin disemangati, sehingga Bu Tuti masih tetap bisa melayani. Sehingga Bu Tuti masih tetap diperlukan, masih tetap bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Halo suster, ada suster ya dari mana nih? Dari Santa Ana. Halo suster, apa kabar? Ya, pagi ini kita sangat ini ya diberkati, banyak sekali teman-teman sahabat yang masuk. Ini tim boleh hubungin Ibu Tuti kembali? Sudah baru masuk nih, lagi joining. Oke, Ibu Tuti. Ya, sambil kita menunggu Ibu Tuti sinyalnya ya, maklum ya kita namanya
pertemuan online ya seperti ini. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan, oh ya ini pasti lancar-lancar sampai terakhir. Kita berdoa. Kita dari semalam saya udah berdoa, semoga sinyalnya tidak terganggu. Namun kan apa yang kita rencanakan semua pasti Tuhan akan berikan yang terbaik ya. Bu Tuti sudah kembali dengan kami di sini. Oke, ya sahabat pendengar Radio Good News, tadi juga Ibu Tuti sudah menyampaikan bahwa kita itu ya, Ibu Tuti. Bu Tuti udah mau masuk. Iya. Mohon maaf ini sinyalnya terputus tadi. Nggak apa-apa Bu Tuti. Ya itulah kendalanya kita. Tapi kan Tuhan selalu baik ya. Yakin rancangan Tuhan itu baik adanya ya. Tadi saya udah bicara juga sedikit ya bahwa ya memang namanya kita sinyal kita tidak bisa menolak juga. Oh ya pasti sinyalnya lancar sampai akhir ya. Kalau memang sinyalnya dari awal sampai terakhirnya tuh lancar itu mah benar-benar mujizat juga baik adanya ya kan. Semua kita syukuri. Jadi kita bangun tidur bisa melek mata, bisa sehat, bisa berjumpa itu udah syukur itu, udah bersyukur banget. Iya, Bu Tuti. Tadi ada yang mau bertanya, sampai hari ini masih mengalami sakit nggak di bagian nasofaring? Halo. Ya, saya nggak mengalami. Halo. Ya. Tidak mengalami sakit, ya, tapi tetap efek itu masih ada sampai sekarang. Ada efek saya tiroid saya ada, tapi saya tidak mengalami sakit. Kemudian juga saya masih jelas nggak ya Mbak suaranya? Jelas ya. Saya masih kesulitan itu kerongkongan kayaknya mengecil. Jadi kalau saya makan selalu didorong dengan air. Saya selalu dorong sama air. Jadi setiap makan harus minum. Setiap makan harus minum. Begitu. Ya juga ini kalau terlalu lama bicara kering mulut. Mulut masih terasa kering. Jadi ya kemana-mana tuh kita nggak lupa bawa air minum. Begitu. Ya. Jadi kita tetap minumnya air putih ya, jangan minum yang ini ya, yang aneh-aneh. Nah, kemudian Ibu Tuti masih dalam proses untuk dia kontrol, mungkin konsul ke dokter berulang atau memang ada jarak waktunya untuk kontrol kembali gitu. Dan apakah Ibu Tuti masih di MRI? Saya tetap kontrol setahun sekali. Sekarang kan saya udah mengalami 8 tahun lebih ya, tahun 2013 mau masuki 9 tahun. Jadi saya tetap melakukan kontrol. Kadang-kadang kalau saya ada merasa sedikit apa gitu, ya saya langsung ke dokter. Nah, satu lagi juga yang saya sampaikan bahwa gangguan telinga itu tetap ada. Jadi kadang-kadang juga sulit mendengar. Ini kesaksian saya nih, kebaikan Tuhan. Saya suka mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan gitu pada malam hari. Pada waktu itu telinga saya nggak bisa dengar, tidak bisa dengar sama sekali. Sampai saya lupa, saya buka TV itu, nyalain TV suara yang full, tetangga sampai dengar, saya masih nggak dengar. Sampai tetangga datang, ibu ketiduran ya? Enggak, saya bilang, saya nggak sadar kalau begitu lama, begitu nggak kedengaran. Tiba-tiba saya bilang sama Tuhan, saya ini tiap hari saya ke gereja, mengikuti misa pagi. Saya bilang, Tuhan, saya kepingin ke gereja. Saya kepingin mendengarkan sabda Tuhan, tapi kalau saya ke gereja, saya tidak bisa mendengar. Kalau saya ikut secara online, saya tidak menerima hosting, gitu. Tapi ya, saya terus berdoa. Saya mau kedua-duanya. Tiba-tiba Tuhan mendengar kembali. Suatu saat saya berdoa, telinga saya dibukakan, saya bisa mendengar. Nah ini saya ke gereja, saya bisa mendengar, timbul kurang percaya. Saya pikir ini menjelang Paskah waktu itu.
Pak, ini menjelang Paskah, mungkin sound systemnya dipersiapkan untuk menyambut Paskah. Itu. Saya pindah ke gereja lain. Ke gereja lain saya ikuti misal itu sama, tetap telinga saya tetap bagus, saya bisa mendengar. Ya, saya bersyukur. Berarti Tuhan membukakan telingaku untuk mengikuti mendengarkan firman Tuhan dan menerima hosti. Itulah Bu Maria. Iya. Ya. Di sini ya saya melihat ada yang bernama maaf, yang bernama Bapak apa siapa nih, Febrianto Limas. Soalnya agak-agak mirip-mirip dengan Bu Tuti Hati. Jangan-jangan putranya Bu Tuti nih, benar gak? Ini putranya Bu Tuti. Enggak, adik. Adik. Oh ya. Adik. Dia berdomisili di Jakarta. Oh, boleh kami berkenalan? Halo. Boleh di open mic-nya? Boleh di open mic-nya Pak Febrianto Limas? Ternyata enggak. Mungkin ini dia ya. sambil olahraga tuh. Sambil olahraga ya. Halo, ya pagi. Mendengar sambil Ya, olahraga. selamat pagi Pak Febrianto. Apa kabar? Ya, kabar Ya. baik. Terima kasih. Ya, Pak Febri. Ini kan kakaknya ya, Bu Tuti ya. Iya, betul. Kakaknya ya. Ini pasti yang namanya kita keluarga ya, keluarga. Kita family. Namanya keluarga itu kan pasti kalau yang salah satu keluarga kita ada yang susah, ada yang kena sakit atau apa, pasti kita ada bebannya ya. Benar nggak Pak Febri? Setidaknya kita jadi mikir, aduh gimana ya sembuhnya, gimana ya harus ke depannya, gini-gini. Nah, apa sih yang keluarga dari Pak Febri, mungkin dari keluarga besar gitu, lakukan atau ketika mendengar Ibu Tuti terdiagnosis kena kanker nasofaring ini? Silakan Pak Febri. Maaf, terputus. Boleh diulang, Mbak? Sorry, Ya. sinyalnya. Oke. Nah, Bu Tuti ini kan terdiagnosis terkena kanker nasofaring. Oke, sebagai keluarga kan pasti Ya, Pak betul. Febri kan dan keluarga besar itu kan pasti akan berpikir, oh ya ada keluarga saya yang terkena kanker, terus apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Mungkin kita akan melakukan pertemuan keluarga, oh ya ini kedepannya seperti apa gitu. Apakah Pak Febri dan keluarga juga menghadapi masalah seperti itu waktu Ibu Tuti terdiagnosis? Oh iya, selamat pagi. Perkenalkan saya Febrianto Limas, saya adiknya Bu Tuti yang nomor 7. Waduh, banyak ya keluarga besar. Suaranya bagus ya, Bu? Bagus. Silakan Pak Febri. Saya nomor 7, bagus ya. Waktu kakak saya dia terdiagnosa cancer, kami keluarga besar sangat-sangat khawatir dan juga sangat terkejut, juga cemas, ya campur-aduk lah semuanya. Tapi dengan berjalan dari waktu ke waktu dengan suaminya dulu juga pernah kanker. Maaf suara saya agak serak karena saya barusan lagi perawatan di tenggorokan. Oke. Semoga lekas sembuh. Iya Pak Febri. Gimana? Ya. Jadi kami sekeluarga percaya dan juga yakin kekuatan yang keluarga kakak saya ini akan bisa menghadapinya, dan kami yakin Tuhan juga pasti akan memberkahi mereka, karena kami keluarga Bu Tuti dan Pak Bastoni patutan buat kami dalam keagamaan, karena mereka sangat percaya terhadap Tuhan Yesus, dan juga kegiatan-kegiatan mereka yang sangat mendukung gereja, dan juga untuk hal-hal yang sifatnya sosial mereka sangat tinggi, dan kami yakin Tuhan pasti akan menjamah mereka dan mereka akan kuat menghadapi ini, karena
suaminya pun pernah mengalami cancer waktu beberapa tahun sebelumnya. Jadi dari pihak keluarga kami hanya bisa berdoa, mensupport, dan selalu memantau kakak kami yang tersayang ini. Itu aja, Mbak. Ya, terima kasih Pak Febri GWS ya. Halo. Semoga lekas sembuh. Pak Febri? Ya. Ya, Iya, semoga lekas sembuh, ya, Tuhan makasih. memberkati juga. Terima kasih. Iya, Bu Tuti. Iya, itu adik yang luar biasa. Ini keluarga besar ya ternyata Ibu Tuti ya, sampai banyak banget. Saudaranya ada berapa itu totalnya? 8. Oh, 8. Sedangkan dari Ibu Tuti sendiri memiliki putra berapa? Saya ada 1. 1 ya. Nah, Ya. ya, Bu Tuti, bicara tentang kanker ya, dan mungkin di kanker nasofaring juga, mungkin dari pendengar Radio Good News atau dari teman-teman di ruang Zoom ini juga ingin mengetahui, apakah Bu Tuti sempat mendengar gitu bahwa kanker ini sebetulnya ada loh dari gennya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Asia lebih banyak yang terkena nasofaring. Orang Asia itu lebih cenderung terkena yang namanya kanker nasofaring ya. Nah, itu di sini saya melihat ada dokter ya, Dokter Gopetrus Andrian ya. Pak Dokter, boleh Pak Dokter ikut nimbrung di sini, kita ngobrol-ngobrol. Halo Pak Dokter. Halo juga, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Dokter senang sekali bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Iya. Mungkin bisa dibuka ininya videonya. Sudah dibuka. Ya, apa kabar Pak Dokter? Ya. Nah, ini bicara tentang kanker nih. Ini kebetulan kalau Ibu Tuti kan kankernya nasofaring ya. Nah, apakah memang benar, Dok? Katanya kan orang Asia itu lebih banyak loh cenderung terkena nasofaring. Apakah dokter bisa memberikan sedikit penjelasan? Soalnya ini ranah dokter nih, bukan ranahnya saya gitu. Gimana, Dok? Ya memang sepertinya ya ada dominasi untuk ras tertentu lebih banyak penyakit tertentu. Tapi ya kita sebetulnya kalau saya sebagai dokter ya, saya tidak merasa bahwa ras itu yang membawa orang menjadi kanker nasofaring atau orang tertentu jadi kanker hati. Itu bukan dari ras. Kenapa kalau kita berpikir kalau ras itu yang membawa orang itu terkena kanker, sepertinya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena ras itu terbawa dari Tuhan gitu. Tuhan sudah menentukan ras kita, si Anu ras yang ini, si Anu ras itu. Berarti yang salah itu Tuhan dari awal sudah merencanakan kita akan kena kanker. Tapi kalau saya pribadi itu adalah kesalahan kita sendiri, kebiasaan hidup yang salah atau emosi kita yang salah itu yang membuat kita terkena kanker. Jadi yang salah itu manusia bukan Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang ya banyak hal ya kita merasa wah Tuhan itu yang salah begitu. Ya, padahal Tuhan itu maha baik ya, semua manusia mengaku maha baik, tapi seringkali Tuhan itu disalahkan ya dengan genetik yang salah, berarti Tuhan itu salah membawa genetik yang terkena kanker. Ya, tapi kalau saya pribadi ya tidak ada hubungan genetik sama sekali dengan kanker. Ya, jadi betul. Tapi kebiasaan-kebiasaan orang Asia hidupnya berbeda dengan orang Eropa. Nah, kebiasaan yang berbeda itu menyebabkan kita lebih sering kena kanker nasofaring dibandingkan misalnya orang Eropa. Iya, jadi kayak pola makan ya, Dok ya. Ya, pola makan, pola hidup. Makan, pola hidup, pola pikir, itu kan semua juga menjadi pemicu ya, Dok ya. Apalagi ya, yang namanya asap rokok, karsinogen itu semua juga menjadi pemicu ya, Dok ya. Iya. Iya. Bu Tuti, sebenarnya Bu Tuti sebelum terdiagnosis. Saya mau tambahin dulu, Dokter. Ya, silakan. Ya, memang betul apa yang disampaikan dokter itu ya, bahwa itu bukan karena ras atau apa, tapi saya merasakan itu lingkungan pengaruh. Apa yang menyebabkan saya bisa terdiagnosa? Saya sebelum menikah, ini kanker ini kan terjadinya bisa berpuluh-puluh tahun ya. Jadi pada waktu itu saya sebelum menikah, saya kerja di lingkungan saya itu lingkungan kimia, chemical. Pada waktu itu saya kerjanya di
di Subkonnya Pertamina untuk kilang-kilang minyak begitu, kilang-kilang minyak. Jadi ada bau-bau itu masih ada efek-efeknya itu masih ada masuk ke kantor begitu. Terus dari situ juga saya keluar dari perusahaan itu, saya pindah beralih ke perusahaan lain yang juga kimia-kimia gitu. Itu di lingkungan untuk obat-obat pembasmi hama gitu. Jadi tetap kimia-kimia. Nah, terus pada waktu saya pindah ke Batam, waktu pindah ke Batam hanya sangat sekali bekerja, juga mengejar waktu, harus sambilan ngantar anak sekolah, jam istirahat saya keluar makan, pulang ke rumah ngontrol anak begitu. Itu dengan cuaca yang panas, saya nyalain AC mobil, itu saya tembak ke muka langsung ke muka. Nah, setelah itu baru saya tahu itu tidak boleh ke muka, itu tidak boleh. Nah, itu saya merasakan kesalahan-kesalahan yang timbul akibat perbuatan kita sendiri. Itu, Bu Maria. Ya, saya setuju dengan Ibu Tuti ya. Ya benar ya. Tadi Dr. Go juga mengatakan bahwa kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ya. Karena memang semua sakit penyakit itu memang ya dari kita ya. Tadi Bu Tuti sampaikan bahwa dari lingkungan, dari pengaruh lingkungan itu memang iya gitu. Kita dari polusi udara ya, dari kimia. Kimia ini kan nggak bilang oh ya kimia itu harus kerja di pabrik atau apa. Betul ya, Dok ya? Kita memakai baju aja, outfitnya kita ini juga udah ada kimia karena ada mengandung pewarna, atau kita waktu mencucinya merendam dengan segala macam pemutih lah apa segala macam, itu kan juga kimia ya, Dok. Betul ya, Dok? Kebetulan saya ini seorang hipnoterapis, terutama untuk penyakit fisik. Nah, ini dari pengalaman saya ya, ada beberapa kasus yang kasusnya cukup banyak. Ada contohnya kanker serviks atau kanker bibir rahim. Itu ada 5 kasus. Nah, dari 5 kasus ini saya melihat bahwa yang penyebab utamanya adalah kebencian. Ya, dan kanker serviks ini adalah kebencian pada pasangan karena pasangannya selingkuh. Ya, jadi ada orang tertentu ya menyebabkan kanker, ada penyebabnya ya, yang kalau kita secara hipnoterapis penyebab paling utama itu adalah karena faktor kebencian. Ya, kita juga melihat kalau secara Injil juga mengatakan ya sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Yang keluar itu adalah emosi kita yang keluar, itu yang menyebabkan kita penyakit. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar. Ya, kalau apa yang masuk rasanya ya kalau kita bilang wah zat kimia, sementara orang yang lain ya mungkin banyak sekali kena zat kimia, nggak kena kanker juga. Ya, salah satu yang menarik itu adalah rokok. Ya, memang saya bukan perokok dan tidak senang dengan orang yang merokok. Tapi kalau kita mau jujur, ya, kenapa kok banyak perokok nggak kena kanker paru-paru? Aneh juga. Ya, padahal kan kalau secara kedokteran kita mengatakan, wah kalau perokok tuh masa depannya pasti kanker paru. Tapi banyak yang sehat-sehat aja, bahkan kena penyakit COPD pun tidak gitu. Logikanya ya paling ringan ya COPD lah. Tapi ternyata COPD pun tidak. Terus kenapa? Ya, jadi tanya saya itu kenapa? Nah, tapi COPD secara hipnoterapis bisa disembuhkan. Yang salah itu cuma emosinya doang. Jadi kalau saya bilang ya, yang salah mungkin kenapa orang itu merokok emosi yang membuat merokok itu menyebabkan masalah. Ya, mungkin masalahnya di COPD-nya atau masalah di kankernya. Jadi ya kalau saya bilang kita sebagai manusia hati-hati dengan emosi. Itu dari segi hipnoterapis. Ya. Iya, terima kasih Dr. Go. Ya, mungkin ya kita memang semua kembali lagi ke pola pikir ya. Jadi berpikirlah secara positif. Kita harus selalu menanamkan mindset yang positif di ininya kita, di benaknya kita. Jadi kalau mau sakit apapun, kita harus yakin bahwa kita pasti bisa sembuh. Benar ya, dokter ya? Ya. Harus yakin ya. Iya. Saya sebagai hipnoterapis justru senang cari kasus-kasus yang secara kedokteran itu nggak bisa sembuh, langka. Nah, itu saya senang tuh hipnoterapisnya. Sekalipun pasiennya nggak bayar gratis, saya dengan senang hati ngobatinnya. Karena dengan itu saya bisa belajar banyak. Tuhan membuat saya belajar, wah ternyata Tuhan tuh nggak salah ya, yang salah tuh manusianya. Itu membuat saya bisa memahami Tuhan lebih baik.
Itu saya berterima Iya. kasih banget dengan kasus-kasus pasien saya. Pasien itu mengajar saya bahwa hidup itu ternyata Tuhan itu baik sekali. Yang salah itu manusianya. Tapi Iya. kan kita manusia selalu nyalakan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku kok dicoba? Tuhan nggak iseng kayak manusia coba manusia lain. Tapi Ngetes manusia yang gitu. salah jalan. Ya, betul. Jadi manusia tuh harus lurus aja jalannya ya, Dok ya. Ya, Jangan sampai kita yang salah milih gitu kan. ya Hidup nikmatilah, ini bersyukur pilihan. setiap Iya. hari. Nikmati jalan Tuhan, begitu enak dan nikmatnya jadi manusia yang disayang oleh Tuhan. Ya, kalau kita bisa bersyukur setiap hari, rasanya hidup tuh enak-enak saja. Ya, kalau ada yang salah tuh yang selalu ambil tanggung jawab, yang salah tuh saya yang harus perbaiki diri saya. Dengan demikian nggak ada masalah sebetulnya. Ya, kalau kita sudah berpikir, wah saya ketemu orang ini menyeramkan, ya, kita pasti ketemu dengan yang menyeramkan. Tapi kalau kita mau ketemu orang yang biasa menyeramkan, coba kita tersenyum dulu. Wah, orang ini ternyata baik ciptaan Tuhan juga. Nanti orang itu ternyata baik juga sama kita. Jadi yang salah itu adalah pandangan kita yang salah. Ya, setuju Dok, setuju. Terima kasih banyak Dokter Go. Iya, kita yang penting bersyukur dulu baru mau bisa bahagia. Betul ya Dok ya, kita harus Betul. bersyukur dulu kalau mau Selalu bahagia ya. Jangan bilang berbahagia dulu baru bersyukur dibalik jadinya. Iya, Ibu Tuti, kembali lagi kepada Ibu Tuti. Bu Tuti, kita ini kan memang kalau dari teman-teman pendengar Good News ya, dari sahabat-sahabat yang ada di ruang Zoom ini, mereka pasti ingin tahu juga. Sekarang Bu Tuti ini setelah sudah menjadi survivor ya, sudah menjadi inspirator gitu. Terus Bu Tuti dalam hal keimanan ya, apakah Bu Tuti juga aktif untuk melayani ya? Kadang-kadang orang berpikir gini, oh iya saya itu sudah disembuhkan, jadi saya harus lebih giat melayani gitu. Melayani tapi setelah melayani melakukan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Kadang-kadang ada ya seperti itu ya. Kata Tuhan kan layani dulu diri kita sendiri gitu. Ketika kita sudah mampu melayani, mengasihi diri kita, kita bisa mengasihi orang lain. Jadi kasih itu harus bermula dari diri kita. Kalau Ibu Tuti bagaimana Bu Tuti? Ya, saya merasa saya belum maksimal melayani Tuhan melalui terutama para penderita-penderita. Tapi ya saya bersyukur walaupun secara tidak langsung berkunjung atau apa gitu ya, tapi banyak teman-teman penderita kanker yang menghubungi saya minta pengarahan, minta support, bagaimana sharing begitu. Nah ini banyak sekali. Dengan itu juga saya ada yang mereka kan nggak tahu kanker apa, tetap teleponnya ke saya. Saya juga heran, misalnya ada yang jauh-jauh dari Manado, dari Kalimantan, dari mana-mana itu bisa menghubungi saya. Nah, saya bersyukur juga karena saya punya komunitas CISC Cancer Support Cancer Information Support Center. Nah, ini saya bersyukur. Jadi Cancer Support komunitas ini kan banyak penderita kanker dan sudah terprogram dan sudah banyak juga kelompok-kelompoknya. Ada yang kelompok penyakit paru, penderita kanker paru, ada kanker payudara, kanker kolon, nasofaring, segala macam komplit kalau di komunitas CISC, komplit semua. Terbagi-bagi sampai penderita kanker yang anak-anak juga ada di dalam komunitas ini. Mereka yang menghubungi saya pasti tidak bisa menjelaskan sedetil mungkin karena saya juga bukan penderita seluruh penyakit gitu ya. Jadi saya minta mereka masuk bergabung di komunitas misalnya kanker payudara, ya saya masukkan ke kanker payudara. Paru-paru saya masukkan ke paru-paru. Terus begitulah seterusnya. Jadi ya beruntung sekali kita mempunyai komunitas CISC ini. Semua bisa mendapat pengetahuan tambahan, sharing-sharing, dan lebih lagi banyak sekali bermanfaatnya, banyak mengadakan seminar-seminar
pengetahuan tentang kanker. Itu ya Bu Maria. Iya, kebetulan saya juga dari CISC ya Bu Tuti ya. Iya, mungkin sahabat pendengar Radio Good News ya dan teman-teman yang ada di ruang Zoom ada yang belum mengetahui apa sih CISC yang tadi Bu Tuti sampaikan. CISC itu adalah Cancer Information and Support Center ya. Ini adalah merupakan satu komunitas pasien kanker ya yang bersifat nirlaba karena kita tidak mencari keuntungan, kita tidak jual beli di sana, kita memang pure untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat ya, terutama mengedukasi masyarakat tentang kanker. Jadi kanker ini kalau di CISC sendiri segala jenis kanker itu ada loh survivornya di tempat kami. Jadi kita bisa dikelompokkan yang seperti tadi Bu Tuti sampaikan, ada grup-grup grup ya kalau saat ini Bu Tuti ya, kita punya WA grup. Dan CISC ini juga sudah merupakan anggota aktif di UICC. UICC itu adalah Union for International Cancer Control, di mana ini merupakan organisasi kesehatan kanker dunia ya. Jadi organisasi kanker dunia ini sudah menghimpun semua negara maupun kota ya, terutama negara ya, negara di dunia ini yang memiliki komunitas kanker untuk bisa bergabung sehingga kita semua bisa sinkron. Jadi kita bisa adapt dan adopt apa yang kita dengarkan dari luar itu seperti apa sih mereka menghadapi kanker-kanker ini, bagaimana cara preventifnya ya, kuratifnya, semua kita pelajari. Jadi tidak bisa sembarangan dari mulut kita aja gitu. Kami semua sudah memiliki ada yang namanya TOT ya, Training of Trainer, dan kita juga CISC ya, sahabat pendengar Radio Good News, kita juga punya rumah singgah yang diperuntukkan ya untuk teman-teman mungkin dari luar daerah yang mendapatkan rujukan untuk bisa melanjutkan pengobatan terapi di Jakarta ini. Dan kalau yang namanya kita harus kontrak rumah, harus mencari hotel atau apa, itu kan butuh biaya lagi ya. Nah, kita itu menyiapkan dan kita juga lebih mengarahkan ke pengguna JKN ya, BPJS kelas 3 ke bawah ya. Jadi kami akan menerima teman-teman dari luar daerah, dari luar DKI ini yang mau melanjutkan terapi di Jakarta, bisa menghubungi kami ya, bisa diklik juga ya di website kita di www.cancerclubcisc.org. Di sana kita bisa melihat banyak sekali apa yang harus kita lakukan sih ketika kita menghadapi yang namanya terdiagnosis kanker, atau keluarga atau teman atau sahabat, semua kita bisa saling memberikan informasi ya. Ya Ibu Tuti, untuk ininya take home message-nya terakhir Bu Tuti apa yang mau disampaikan? Silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi saya ingin menyampaikan, jika kita terdiagnosa kanker, janganlah kita berpikir bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jadi istilahnya itu kanker sama dengan mati. Ya, tidak gitu ya. Tetapi kita berpikir bahwa inilah awal dari segala kebaikan. Awal dari segala kebaikan. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya sekarang mengalami kebaikan-kebaikan yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian juga saya juga menyampaikan bahwa kita jangan fokus pada sakit kanker kita. Jangan kepikiran terus dengan sakit kita itu. Tetapi kita fokus pada bagaimana cara kita melawan kanker. Kemudian juga bagaimana pengobatan yang benar. Tadi yang sudah saya sampaikan, utamakan pengobatan medis, kontrol secara rutin jika sudah sembuh. Nah, tambah lagi berkomunitaslah, berkumpullah kepada sesama penderita. Kita jangan menutup diri. Masih banyak orang-orang yang terkena kanker merasa malu, menutup diri. Sebetulnya itu kurang benar ya, tidak benar yang demikian.
Dengan kita berkomunitas, kita dapat berbagi, dan apabila kita sudah menjadi survivor, tetap kita berkomunitas, semakin semangat kita memberikan support kepada penderita-penderita. Kita sebagai orang yang sudah disembuhkan Tuhan, sudah ini kita berbagilah kepada yang menderita. Kita juga perlu mengubah pola makan kita, jamu istilahnya, jaga mulut. Jaga mulut. Itu ada singkatannya 4P. 4P, hindari pengawet, penyedap, pemanis, dan pewarna. Ingat itu 4P. Kemudian jadilah kita sebagai orang yang cerdik. Cerdik dalam hal ini, cek kesehatan secara fisik, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, bagi yang belum terkena, saya sampaikan gejala-gejala kanker. Ini juga saya baru nyari-nyari ya. Gejala-gejala kanker itu waspada. Kita perlu waspada. Waspada, kita harus memperhatikan juga pada saat kita buang air besar atau pada saat kita buang air kecil. Ada nggak perubahan, ada nggak gangguan. Gitu. Kemudian A-nya, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Itu ciri-ciri daripada salah satu kanker. Suara serak atau batuk dan tak sembuh-sembuh. Bisa-bisa itu paru-paru kita, gejala di paru-paru kita. Kemudian payudara, P-nya tadi was, P ya, P-nya payudara atau tempat lain ada benjolan-benjolan, tumor. Yang berpikir dulu setiap benjolan belum tentu kanker, tapi kita perlu waspada. Andeng-andeng itu kayaknya tahi lalat yang besar, semakin hari semakin membesar, ada perubahan sifatnya, itu perlu kita perhatikan. Gatal-gatal, bisa timbul gatal-gatal, itu perlu diperhatikan. Kemudian darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh kita. Itu bisa menjadikan salah satu tanda seperti saya, ada bercak-bercak darah keluar dari hidung. Kalau yang sakit mungkin yang di kanker serviks atau mulut rahim, itu ada juga darah, di paru-paru juga pada waktu saat batuk bisa keluar darah. Itu yang perlu kita waspadain gejala kanker. Jadi tadi waspada, ya D sudah darah, A-nya misalnya adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Itu bisa terjadi kanker tulang. Maaf kalau saya salah. Saya pernah mengunjungi seseorang, anak masih remaja itu, dia jatuh dari motor, terus didiemin, pergilah ke tukang urut, ke sana, ke sini, pengobatan secara tradisional. Ini membengkak, semakin membengkak, akhirnya itu timbul kanker. Karena saya juga perlu menyampaikan, kanker ini cepat sekali berkembangnya ya. Kalau kanker itu berdasarkan deret ukur, bukan lagi deret angka. Jadi hari ini 4, nanti besok bisa 16, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu saja Bu Maria. Iya, luar biasa Ibu Tuti. Terima kasih. Kita boleh beli aplaus ya. Kita boleh beli aplaus buat Bu Tuti. Iya, terima kasih banyak Ibu Tuti. Ini sangat-sangat menginspirasi kita semua yang hadir di sini maupun yang di luar yang menjadi pendengar radio Good News ya, program orkestra. Tanpa terasa waktu jua yang akan memisahkan kita ya, 1,5 jam kita sudah ada di ruang Zoom ini. Bu Tuti, saya doakan semoga Ibu Tuti senantiasa sehat ya. Kita akan kembali mengundang Bapak Yakub untuk mendoakan Ibu Tuti dan mendoakan kita semua. Saya Valencia Maria. Terima kasih buat Ibu Valencia Maria dan Ibu kita pada pagi ini ya. Dan pagi ini juga saya memberitahukan kepada teman-teman semua,
saya sambut dengan aplaus buat teman-teman yang ada di Batam ya yang ikut bergabung pada saat ini. Walaupun pengaruh dari signal tapi mereka tetap antusias mengikuti acara kita pada hari ini. Saya informasikan buat besok kita ada Senin depan, maksud saya Senin depan kita akan undang Ibu Ana Sibarani. Beliau adalah kanser tiroid ya, karena bulan Juli ini kita bicara mengenai kanser kepala dan leher, yang dimana kita akan terus mengundang narasumber, bahkan dokter juga yang kami akan coba usahakan untuk datang berbicara mengenai kepala leher ya. Jadi bulan Juli ini kita akan bicara kepala leher sedunia dan kita mau menyimak bersama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi semua teman-teman. Mari kita mau satukan hati buat narasumber kita yang sudah ada bersama kita, yang sudah menjadi berkat, dan terima kasih juga buat Dr. Go yang juga ada bergabung dan memberikan penjelasan buat kita semuanya. Baik, mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh menerima pemaparan, penjelasan, kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang mengalami kanser nasofaring ya Tuhan. Bapak terus berikan kesehatan buat Ibu Tutiwati, biar dia boleh terus menjadi alatmu untuk berbagi ya pengalaman hidupnya kepada teman-teman, sahabat, dan menjadi motivator, motivasi yang baik buat semua yang sedang mengalami kanser Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu Tutiwati ke dalam tangan-Mu, terus berikan kesehatan, kekuatan, dan Kau juga tolong buat host kita Tuhan pada saat ini, Ibu Valencia Maria, yang juga sudah memandu acara ini. Tuhan juga menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan teman-teman kami yang ada di Zoom, dan kami menyerahkan juga teman-teman kami yang ada di radio. Mereka ikut juga berbagi, menceritakan bagaimana kesaksian dari Ibu Tutiwati ini boleh memberkati semua pendengar radio dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberkati radio ini Tuhan, dan kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih teman-teman semua, dan kita lanjutkan Senin depan Terima dengan kasih. ya. Terima kasih Bu Tuti. Ya. Terima kasih Bu Baik Tuti. teman-teman, mau Terima menyapa kasih silakan. kepada teman-teman juga.